Shalom Bapak Ibu, hari ini berjumpa dengan saya Pendeta Nopan Prasetyo yang akan membawa kita dalam renungan harian sekaligus juga doa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memimpin kita dalam firman Tuhan sekaligus doa, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu sekaligus juga memohon segala yang kami inginkan di hadapan-Mu. Kami adalah orang yang terbatas dengan kemampuan kami sebagai manusia, tapi kami mengundang Roh Tuhan bekerja di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami pun boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan juga boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu, dan mampukan kami menjadi pelaku firman di mana kami berada, agar kami pun boleh menjadi saksi dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak Saudara yang diberkati dalam Tuhan, hari ini Matius pasal yang ke-24 ayat 15-28 itu adalah firman yang hendak kita dengarkan bersama-sama. Namun seperti biasa saya tidak membaca seluruh ayat ini, namun dari Matius pasal yang ke-24 saya hanya bacakan ada 4 ayat, Ibu Bapak Saudara. Ada 4 ayat, yaitu ayat 23 sampai 26. Perikopnya adalah siksaan yang berat dan Mesias palsu. Demikian. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Amin. Ibu Bapak Saudara yang diberkati dalam Tuhan, Mesias yang kita nanti-nantikan adalah Mesias yang pertama adalah sudah bangkit. Siapakah Mesias itu? Mesias hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga ketika ada Mesias di dunia ini, itu berarti bukan Mesias. Dia sudah bangkit, dan yang bangkit itu adalah Tuhan Yesus, dan bangkit dan naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Mesias itu juga tidak ada lagi di bumi seperti Yesus yang diurapi, diberkati untuk memberi dampak positif. Artinya Bapak Ibu Saudara, Mesias ini hanya Tuhan Yesus itu sendiri yang diurapi. Namun bisa jadi ada orang-orang yang diurapi, namun dia bukan Mesias. Memang arti Mesias adalah yang diurapi, tapi yang diurapi dan diberkati secara khusus untuk menembus dosa manusia, menyelamatkan umat manusia yang percaya hanya Tuhan Yesus. Namun, setiap manusia tentu memiliki karunia dan berkatnya masing-masing, dan itu bisa digunakan untuk memberi dampak positif. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mesias palsu dan nabi palsu dengan tanda dan mujizat itu sangat banyak dan ada di tengah muka bumi ini. Dan mujizat dan tanda itu bisa saja kelihatan luar biasa, Bapak Ibu Saudara, dan bisa saja akhirnya membuat mata orang buta sehingga disesatkan. Tetapi yang harus kita perhatikan, Mesias atau nabi atau orang yang menyampaikan ajaran di bumi ini, kita harus uji, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara mengujinya? Mengujinya adalah dengan melihat buahnya. Apakah itu datang dari Tuhan? Apakah itu datang dari si jahat, si penipu, yaitu iblis itu sendiri? Atau justru datang dari kehendak diri orang yang ingin populer, yang ingin dimegahkan, atau diikuti dengan jumlah orang banyak. Tetapi dia bukanlah nabi dan Mesias. Karena Mesias itu hanya Tuhan Yesus, dan nabi hanya cukup di dalam Alkitab. Sampai nabi terakhir yaitu Yohanes Pembaptis. Setelah itu tidak ada nabi-nabi yang lain menurut Alkitab sejak Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Bapak Ibu Saudara, jadi jangan mudah percaya dengan segala sesuatu yang tidak pasti di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ujilah, selidikilah, kemudian
pelajarilah apa yang benar, atau semua datang justru dari tipu muslihat. Jadi pelajari, uji, selidiki apakah dia benar, apakah berdasarkan kebenaran firman Tuhan, atau justru itu hanya tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara, contoh kekinian jika kita sederhanakan firman Tuhan ini, jika nabi palsu atau mesias palsu itu sungguh nyata melewati ajaran, kekinian kita bisa melihat contoh ada orang yang bisa melipat kali gandakan uang yang tadinya 100.000 bisa jadi 1 juta atau 100 juta, atau ada tawaran untuk melipat gandakan melewati menanam modal dari modal 1 juta, kemudian dalam 1 bulan engkau bisa dapat 30 juta. Tetapi tanpa kita selidiki, kita pelajari, itu justru adalah penipuan, Bapak Ibu Saudara. Ada juga berita hoax. Kalau kita hanya kirimkan berita tanpa kita menyelidiki, justru bisa menyesatkan orang banyak, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada produk-produk mahal yang memberi janji singkat untuk jadi cantik secara singkat, untuk menjadi kurus secara singkat, untuk menjadi gemuk secara singkat. Hal-hal yang singkat ini justru sebenarnya perlu kita uji dan pelajari. Apakah betul? Tapi justru hal-hal macam ini yang membuat orang tergugah dan tertarik sehingga tertipu, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada banyak tawaran-tawaran diskon, bisa jadi di toko dan sebagainya. Justru tawaran-tawaran demikian membuat mata orang buta sehingga tertarik membeli. Tapi kita harus selektif, Bapak Ibu Saudara. Gunakan uang, gunakan apa yang kita punya untuk hidup hemat, untuk hidup minimalis, untuk hidup betul-betul melihat yang mana yang baik, yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan. Jadi Bapak Ibu Saudara, melewati firman Tuhan ini kiranya kita boleh diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Diberkatilah setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini agar digugah hatinya, agar diberi hati yang bijaksana untuk menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman di mana berada. Di tengah pandemi yang saat ini terjadi, beri kami bijaksana untuk kami selalu menjaga kesehatan kami, untuk kami selalu mengelola waktu kami dengan baik, bahkan kami pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin saat ini dalam kesengsaraan, dalam kesusahan di tengah pandemi, baik yang sakit karena positif itu sendiri, baik yang juga kehilangan pekerjaan, atau saat ini sedang menganggur, atau kesulitan ekonomi. Ketuklah pintu hati setiap umat Tuhan, setiap orang yang kiranya boleh tergerak, sehingga boleh membantu setiap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Terima kasih ya Tuhan, berkati pelayanan setiap hamba-hambamu, pendeta, penatua diakon, penginjil, seluruh aktivis gereja di tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi, dan berkatilah setiap kami yang juga dilayani, agar senantiasa boleh kembali melayani dan boleh menjadi saksi di mana kami berada. Doa ini kami naikkan dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.